Oke, Raja. Nah, saya ulang. Nah, dalam keadaan ini, ya ada dua keadaan untuk present word ya, Franz ya, Franz Beckmann. Yang pertama ini tadi saya katakan, karena ini kita cari ada annual, maka ini terkait karena metodenya ada terkait ekivalensi yang terkait dengan present, kita gunakan rumusan series uniform ya. Maka inilah dia. Ya, untuk ini nilai sekarang P dicari dengan menggunakan rumusan series seragam, uniform series. Atau ini PA 10%, ini 10% artinya ini adalah nilai suku bunga, 5 ini adalah N yang sama dengan 5. Ini sama dengan ini ya, yang rumusnya itu kalau saya tidak silap apa dia? A dikali 1 ya. Ya. 1 ditambah I pangkat N kurang 1 ya, dibagi I kali 1 tambah I pangkat N ya. Nah ini artinya ini P sebagai fungsi A. Bacanya ya, P sebagai fungsi A untuk I sama dengan 10% dan N sama dengan 5. Ini cara membacanya ya. Ini saya tulislah cara membaca dia. Present value ya atau nilai sekarang ya, sekarang P sebagai fungsi dari nilai tahunan ya, tahunan atau annual value A untuk suku bunga I sama dengan 10% dan periode N sama dengan 5. Nah ini kalau cara bacanya ini ya. Nah ini. Jadi fungsinya itu kalau diteruskan inilah dia. Dan ini kan merupakan rumusan series seragam ya. Lalu keadaan yang kedua di mana perusahaan dapat menjual mesin penggiling pada tahun kelima dengan F 35 juta. Untuk ini nilai sekarang P dicari dengan menggunakan rumusan pembayaran tunggal, single payment formula. Atau ini P sebagai fungsi future value untuk I 10% pada periode 5 tahun. Nah, ini cara baca dia. Ya, ini ya. Present value ya atau nilai sekarang ya P sebagai fungsi dari nilai masa depan ya, masa depan atau future value ya F untuk suku bunga I sama dengan 10% dan periode N sama dengan 5. Nah ini ya, kalau kita membacanya ini. Dan nampak ini aja, tapi mempunyai makna ini ya. Ini cara bacanya. Dan ini kalau bentuk kita rumusannya yang lalu lah. P ini sama dengan F dikali 1 ditambah I pangkat min N ya. Min N. Atau ini kalau F ini kan sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N ya. Kalau ini, kalau mencari present value-nya, N-nya negatif tandanya ya. Nah ini. Oke, sekarang kita hitung untuk PWB. Nah ini tadi kita sudah sebutkan bahwasanya PWB merupakan penjumlahan dari present value sebagai fungsi annual untuk I sama dengan 10% dan N sama dengan 5% ditambah nilai present value sebagai fungsi future value untuk I 10% dan N 5. Ya, maka yang ini rumusnya inilah dia. Yang P inilah dia rumusnya ya. Ini kena paham ya, tolong ya, ini kena paham ini. Harus paham. Kenapa perumusan ini yang diambil?
Ya, ini kita udah jelaskan yang sebelum-sebelumnya juga. Oke, maka kita substitusikanlah semua nilai ya. Annualnya 10 juta. Kan ikut ini ya, cash flow dan soalan. 10 juta. Dikali 1 ditambah I-nya 10%. Ini ya 10%. 10% atau 0,1. Jadi I-nya 0,1 pangkat 5, N-nya 5 ya. N-nya 5. Nah, ini yang N-nya 5. Ya. Kurang 1 per 0,1 I-nya 10% kali 1 tambah I 0,1 atau 10% pangkat N5 ditambah future value ketika dia jual mesin ini laku 35 juta. Yang F yang ini ya 35 juta. Dikali 1 ditambah ini I. Tambah I 10% atau 0,1. Pangkat min N, N-nya 5. Ya. Nah, ini kemudian inilah dia yang 1 tambah 0,1 1 yang ini ya. Lalu ini sama, ini kemari. Inilah dia 1,1 pangkat 5. Ini yang ini. Nah, ini ya. Lalu 1,1 pangkat 5 itu adalah 1,61 ya. Ini ya yang ini 1,61. Ya, lalu 1,1 pangkat min 1,1 pangkat min 5 hasilnya inilah ya 0,62. Ya, lalu kalau ini kita selesaikan dulu maka dapatnya 3,79. Ya, jadi 10 juta dikali 3,79 ditambah 35 juta kali 0,62. Maka yang ini hasilnya inilah dia. Sedangkan yang ini ya kita kalikan hasilnya ini. Dan jumlah totalnya PWB adalah Rp59.600 ya. Ya, Rp59.600. Jadi udah dapat PWB. PWC-nya kan udah dikasih tahu tadi. Yang besarnya berapa tadi? 80 juta. Sehingga PWB kurang PWC ya. 59.600 kurang 80. Nah, inilah dia. Sehingga net present value NPP itu sama dengan PWB kurang PWC. Ya, PWB ini sama dengan Rp59.600. Yang ini hasil perhitungan ini kita. Rp59.600.000. Sedangkan PWC-nya yang dikasih tahu awal-awal adalah 80 juta. Mengandungin ini saja. Tidak ada cash flow out lainnya ya. Ya, jadi kita dapatkan negatif contohnya negatif Rp20.400. Artinya di sini negatif kan NPP lebih kecil dari 0 kan? Kalau nilai negatif. Nah, kalau lebih kecil dari 0 apa tadi keputusan yang kita ambil? Nih. Artinya investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan, merugi. Sehingga dalam hal ini kesimpulan yang kita diambil adalah karena net present value NPP lebih kecil dari 0, dapat disimpulkan investasi mesin penggiling baru tersebut tidak layak untuk dilakukan. Ya, artinya kalau tadi Volta punya duit membelikan mesin penggiling ini dengan cerita yang tadi, tidak jadilah Volta. Untuk apa? Karena yang dapat hanya rugi. Rugi kita pun sampai 20.400.000. 20 juta ini ya. Bukan Rp100. Nah, ini. Jadi nggak usah ya, jangan lakukan Volta ya untuk investasi ini. Nah, inilah dia. Oke, Volta paham? Volta. Boleh paham Volta?
Oke, Volta, ada pertanyaan, Volta? Volta? Volta, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lah ya. Ini contoh yang kedua, yang terakhir ini ya. Katanya suatu perusahaan ingin mengubah proses pengemasan yang sebelumnya dilakukan manual oleh manusia menjadi otomatis oleh robot. Dengan begitu, perusahaan tersebut harus melakukan investasi packing mesin dengan harga 750 juta rupiah. Packing mesin tersebut juga memerlukan biaya maintenance sebesar 15 juta setiap 3 tahun sekali. Nah, ini ada maintenance setiap 3 tahun sekali ya. Yang mana selama 10 tahun ya. Dengan mengubah sistem pengemasan menjadi otomatis dengan mesin, perusahaan dapat menghemat biaya tenaga kerja sebesar 124 juta. Artinya ini ya harus melakukan investasi ini biaya awal ya yang termasuk dalam ini termasuk dalam cash out nantinya ya. Nah, ini 15 juta ini masuk dalam F lah. F-nya ada berapa nih? 3 tahun, F3, 6, 9 nantinya. Lalu menghemat biaya 124 juta, ini termasuk annual cost. Lalu N-nya adalah 10. Ya, kemudian katanya mesin ini diperkirakan bertahan hingga 10 tahun sebelum akhirnya harus diganti dengan teknologi baru. Nah, pada akhir tahun ke-10, packing mesin diperkirakan dapat dijual dengan harga 250 juta. Nah, ini F. F akhir ini ya, F yang ke-10. Jika tingkat bunga 10%, ini I sama dengan 10%, lakukan analisis NBV yang dapat memberikan keputusan apakah layak perusahaan melakukan perubahan sistem pengemas atau tidak. Nah, inilah dia ya. Nah, jadi dalam konteks ini kita perlu menggambarkan satu cash flow nanti. Cash flow dari ini ya, cash flow dari cerita ini. Ya, ini tahunnya 10. Let's see lah, ini saya gambarkan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, katanya perusahaan tersebut harus melakukan investasi packing mesin dengan harga 750 juta. Nah, ini ke bawah lah nih, RP kita punya 750 juta. Ya. Lalu packing mesin tersebut juga memerlukan biaya maintenance sebesar 15 juta setiap 3 tahun. Ada biaya maintenance setiap 3 tahun nih. Ya, setiap 3 tahun. Yang besarnya berapa? RP 15 juta. Ini RP 15 juta. Ini RP 15 juta. Lalu katanya dengan mengubah sistem pengemasan menjadi otomatis dengan mesin, perusahaan dapat menghemat biaya tenaga kerja sebesar 124 juta. Artinya ini keuntungan annual. Ini ya, annual. Ya, setiap tahun sampai 10 tahun ya. Kalau ini saya tulis A, 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 A semua ini ya. Ini A, 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 A. Di mana A ini 124 ya 124 juta. Mesin ini diperkirakan bertahan hingga 10 tahun. Artinya ini N-nya ini 10 tahun. Sebelum akhirnya harus diganti dengan teknologi baru. Pada akhir tahun ke-10, packing mesin diperkirakan dijual dengan harga 250. Ada future value. Yang ini sama dengan 250 juta. Nah, dia lakukan analisis
NPV yang dapat diberikan keputusan apakah layak perusahaan melakukan perubahan sistem pengemas atau tidak. Ini I-nya 10%, ya. 10%. Nah, ini tengok nih. Ini kan banyak ini. Yang pertama adalah ini ya, PW ya P mana tadi? Bawah. Ya, yang pertama ini PW ya PWB. Ini semua. Nah, ini. Artinya ini ada dua keadaan yang kita cari nantinya. Lalu kita cari juga PWC yang ini semua. Ini ada 3 keadaan F-nya ya. F pada tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-9 dengan ini. Ini semua negatif nilainya, ini positif. Jadi sama nanti NPV itu sama dengan PWB dikurang PWC ya. Ini dia. Ya, ini ya. Nah, oke, ini kita tengok. Nah, inilah dia cash flow diagram yang tadi ya. Ini jangka masanya adalah 10 tahun, N sama dengan 10. Lalu ini setiap 3 tahun dilakukan maintenance. Ya, maintenance. Kemudian tiap-tiap tahun boleh memberikan keuntungan karena tidak kekurangan tenaga kerja sebesar 124 juta. Lalu pada tahun ke-10 mesin itu dijual laku 250 juta. Ya. Nah, kita mau cari PWB lah dan PWC yang merupakan 750 juta ini ditambah PF untuk tahun ketiga 6 dan 9 ya. Dan ini kita ambil nanti negatif ya karena dikurang. Ya, nah so kita tengok perhitungan net present value NPP. Kita tahu NPP itu sama dengan PWB kurang PWC ya. Nah, untuk PWB ini ada 2 keadaan tadi nih. Tengok ya. Yang ini ya, inilah yang kita gunakan rumusan series uniform formula. Ini ya, ini formula. Kemudian yang ini kita gunakan rumusan single payment formula. Ya, nah inilah dia jadinya ya. Nih. Maka kita dapatkanlah ini rumusannya. Yang ini adalah series formula, yang ini adalah single payment formula ya. Ya, nah so kita masukkanlah. Ya, tadi kan PWB sama dengan kita gunakan rumusan ini A kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kali 1 tambah I pangkat N. Ini ya, yang series formula ditambah single F kali 1 tambah I pangkat min N ya. Jadi A-nya itu 124, ikut ini ya. A-nya 124. Ya, masukkan ini A 124, lalu I-nya 10%. I-nya ini 10%. Ini I ya. N-nya tadi kan 10. N-nya 10 ini ya. N-nya 10 dikurang 1 per I 10% kali 1 tambah 0,1 pangkat 10 ditambah F 250 juta dari sini ya, 250 juta dikali 1 ditambah I 10% pangkat min 10 ya, N 10. Lalu ini sama dengan 1,1 ya. Yang ini 1,1. Lalu yang ini juga 1,1 ya. Kemudian kita dapatkan 1,1 pangkat 10 sama dengan 2,59 ya. Ini 1,1 pangkat 10 sama dengan 2,59. 1,1 pangkat min 10 sama dengan 0,39. Ya. Dan ini kalau kita selesaikan dapatnya 6,14.
Sehingga PWB sama dengan 124 juta dikali 6,14 dikali ditambah 250 juta kali 0,39. Ini kalau kita selesaikan hasilnya 760 juta 360.000. Lalu yang ini hasilnya adalah 97 juta 500.000. Dan totalnya ini PWB. Ya, PWB present worth benefit ya yang meliputi keseluruhan dari cash in besarnya adalah 858 juta 860.000 ya, Volta ya. Nah ini. Nah, sekarang kita mau mencari PwC. Ya, untuk PwC ini terdapat 3 keadaan. Kenapa 3 keadaan? Ya sebetulnya satu lagi yang awal-awal 750 juta. Tapi 3 keadaan ini tambah yang tadi biaya perawatan pada tahun ketiga, ke-6, dan ke-9. Yang ini ya. Sehingga PwC ini kita kasihkan tanda negatif ya. Tanda negatif. Atau ini pun sepatutnya kalau kita ikutkan rumus ini N ini, ya PwC ini positif dulu ya. Tapi ya sudah biarkanlah ini. Nah ini ya PwC. Ya, ini artinya maintenance tadi tahun ketiga, ini tahun ke-6, tahun ke-9. Nilainya sama ya, 15 juta. Ya, jadi bedanya di tahun ke-3, 6, dan 9. Ya, kita ada tulis ini 3, 6, dan 9. Jadi 1 tambah 0,1, inilah 1,1 pangkat min 3. 1 tambah 0,1, ini yang ini. 1,1 pangkat min 9, kemudian ini 1,1, 1,1 jadinya ini. Lalu yang 1,01 pangkat min 3, inilah yang 0,75. Kemudian ini 1,1 pangkat min 6, inilah yang hasilnya 0,56. Kemudian yang ini 1,1 pangkat min 9, inilah yang hasilnya 0,42. Nah, sehingga ini 15 juta kali 0,75, ya inilah yang 11.250.000. Yang ini 15 juta kali 0,56, inilah yang 8.400.000. Lalu yang ini 15 juta kali 0,42, inilah yang hasilnya 6.300.000. Nah, sehingga totalnya kita dapatkan 7.775.950 ya. Atau ini sebaiknya ini pun kita tandakan tambahkan aja dulu kalau mau sesuaikan rumusan ya. Ditambahkan, tambahkan, 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 tambah, tambah. Ini positif, 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 positif sehingga dapatlah 775.950. Nah, NPP tadi kan NPP sama dengan PWB dikurang PwC. Jadi yang PWB yang ini 858.860.000 ya, yang PwC 705.950. Nah, inilah sehingga kita dapatnya ini bukan negatif ya, ini positif ini ya. Ini positif. Kita dapatnya 82.910.000 rupiah. Nah, kita tengok ini kan dia positif ya, artinya lebih besar dari 0. Nah, karena net present value NPP lebih besar 0, dapat disimpulkan bahwa perusahaan layak untuk melakukan perubahan sistem pengemasan dari manual menjadi otomasi ya. Inilah dia. Artinya kalau Volta tadi mau investasi ke packaging mesin tadi, ya silakan. Ya berdasarkan analisis dia akan mendapat keuntungan 82.910.000. Ya. Jadi layak untuk dilakukannya Volta ya. Oke Volta, ada apa-apa? Pertanyaan Volta?